Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayati, Stambuk M1 B1 18066, mahasiswi dari Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan, jurusan Ilmu Lingkungan, kelas C. Di sini saya akan melakukan presentasi kedua saya pada mata kuliah Pengelolaan Lingkungan Hidup. Langsung saja, di sini saya akan membahas 8 rumusan masalah. Yang pertama ada politik hijau atau green politik, kemudian ada ekonomi hijau atau green economy, kemudian ada kota hijau atau green city, kemudian ada bangunan hijau atau green building, kemudian ada industri hijau atau green industry, kemudian ada teknologi hijau atau green technology, kemudian organisasi hijau atau green organization, dan yang terakhir perilaku hijau atau green behavior. Tujuan materi saya yaitu untuk mengetahui ke-8 rumusan masalah tersebut. Nah, langsung saja kita bahas yang pertama yaitu politik hijau. Secara struktural negara, masalah lingkungan bisa didekati melalui gerakan politik hijau. Oleh Giddens dan Dreyzig dinamakan pilihan politik jalan ketiga. Lebih tepatnya, demokrasi menghendaki adanya perhatian ekologis dalam kebijakan pemerintah. Nah, di Indonesia sendiri, lingkungan hidup adalah isu mendasar yang terpinggirkan dalam simpang siur isu politik permukaan. Salah satu wujud output politik lingkungan yang amat kentara di negeri ini adalah sering keluarnya kebijakan otoritatif para elit suprastruktur politik yang terlalu membuka ruang bagi masuknya kepentingan ekonomi kaum asing yang tak peduli soal lingkungan hidup. Sementara di negara maju, lingkungan hidup telah dianggap sebagai suatu kebutuhan mutlak, bahkan sebagai spirit kehidupan. Nah, untuk membangun sirkulasi sistem politik yang sanggup mengakomodasi kepentingan lingkungan, kita sangat memerlukan partai hijau atau Green Party. Green Party ini menawarkan konsep harmoni kehidupan dengan menyeimbangkan kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kemudian yang kedua kita akan membahas mengenai ekonomi hijau atau green economy. UNIP mendefinisikan ekonomi hijau sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sembari mengurangi risiko lingkungan secara signifikan. Konsep ekonomi hijau tidak menggantikan konsep pembangunan berkelanjutan. Namun, sekarang telah berkembang kesadaran bahwa keberlanjutan terletak hampir sepenuhnya pada konsep ekonomi yang tepat. Nah, ada beberapa prinsip-prinsip ekonomi hijau menurut UNEP. Yang pertama yaitu mengakui nilai dan investasi pada sumber daya alam, kemudian mengurangi kemiskinan, kemudian meningkatkan lapangan pekerjaan, kemudian mengalihkan penggunaan bahan bakar fosil ke energi terbarukan, kemudian meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan energi, kemudian mendorong pola hidup yang rendah emisi dan berkelanjutan, kemudian bertumbuh lebih cepat sembari melestarikan sumber daya alam. Kemudian kita membahas kota hijau atau green city. Nah, kota hijau adalah satu pendekatan pembangunan kota yang didasarkan atas prinsip-prinsip ekologis. Kota hijau mempunyai kesamaan dengan konsepsi kota yang berkelanjutan, yang menekankan pentingnya menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam perkembangan kota. Nah, ada beberapa komponen atau dimensi kota hijau, yaitu tanah tata guna tanah, transportasi, bangunan, ruang terbuka, jaringan prasarana dan limbah, sistem energi, hidrologi, udara, dan sinar matahari. Kemudian kita lanjut di bangunan hijau atau green building. Green building adalah bangunan di mana sejak dimulai dalam tahap perencanaan, pembangunan, pengoperasian hingga dalam operasional, pemeliharaannya memperhatikan aspek-aspek dalam melindungi, menghemat, mengurangi penggunaan sumber daya alam,
menjaga mutu dari kualitas udara di dalam ruangan, dan memperhatikan kesehatan penghuninya. Istilah green building merupakan upaya untuk menghasilkan bangunan dengan menggunakan proses-proses yang ramah lingkungan. Penggunaan sumber daya secara efisien selama proses pembuatannya hingga pembongkarannya. Nah, tujuan bangunan hijau adalah bahwa pembangunan hijau dirancang untuk mengurangi dampak keseluruhan lingkungan binaan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan alam. Nah, ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi oleh bangunan hijau, yaitu konservasi energi, penyesuaian dengan iklim, meminimalkan pemakaian sumber daya, memperhatikan pemakai, memperhatikan lahan, dan holistik. Penerapan bangunan hijau, ada efisiensi energi, efisiensi air, efisiensi bahan atau material, peningkatan mutu lingkungan, operasi dan optimasi pemeliharaan, pengurangan sampah, optimasi biaya dan manfaat, peraturan dan operasional. Kemudian kita akan membahas industri hijau atau green industry. Industri hijau adalah bidang ilmu yang difokuskan pada dua tujuan, yaitu peningkatan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan. Di dalam sistem ini, optimalkan siklus material mulai bahan mentah hingga menjadi bahan jadi, komponen produksi dan pembuangan. Konsep industri hijau yaitu untuk mengelola aliran energi atau material sehingga dihasilkan efisiensi yang tinggi dan menghasilkan pencemaran yang rendah. Kemudian ada beberapa strategi implementasi industri hijau. Yang pertama yaitu optimalisasi penggunaan sumber daya. Yang kedua, meminimalisasi limbah dengan siklus material tertutup. Kemudian proses determinalisasi. Kemudian yang terakhir, menghapus ketergantungan pada sumber energi fosil. Kemudian kita lanjut yang keenam, yaitu teknologi hijau atau green technology. Green technology adalah suatu teknik untuk menghasilkan energi atau produk yang tidak mencemari ataupun meracuni lingkungan hidup. Green technology masih dikembangkan hingga kini, mengingat kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh teknologi. Green technology ini merupakan salah satu upaya untuk menjaga kelestarian atau keberlanjutan kehidupan manusia di planet bumi ini. Nah, ada beberapa teknik untuk menerapkan sustainable teknologi hijau, yaitu produk daur ulang, inovasi teknologi baru, energi terbarukan, bangunan yang ramah lingkungan, kimia hijau atau green chemistry, teknologi nano hijau atau green nanoteknologi. Kemudian kita lanjut yang keenam, yaitu teknologi hijau atau green technology. Green technology adalah suatu teknik untuk menghasilkan energi atau produk yang tidak mencemari ataupun meracuni lingkungan hidup. Green technology masih dikembangkan hingga kini, mengingat kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh teknologi. Green technology ini merupakan salah satu upaya untuk menjaga kelestarian atau keberlanjutan kehidupan manusia di planet bumi ini. Nah, ada beberapa teknik untuk menerapkan sustainable teknologi hijau, yaitu produk daur ulang, inovasi teknologi baru, energi terbarukan, bangunan yang ramah lingkungan, kimia hijau atau green chemistry, teknologi nano hijau atau green nanoteknologi. Kemudian kita akan membahas tentang organisasi hijau. Nah, di sini ada 4 daftar organisasi lingkungan yang terkenal, yaitu global, organisasi global, organisasi pemerintah Indonesia, organisasi non-pemerintah Indonesia, dan organisasi regional. Yang terakhir yaitu perilaku hijau atau green before. Nah, perilaku hijau adalah salah satu karakter yang penting dalam membangun kepedulian manusia terhadap lingkungan sekitarnya. Perilaku hijau ini adalah bagaimana manusia dalam kehidupan sehari-hari dapat menjaga dan memelihara lingkungan hidupnya. Kemudian ada 3 prinsip perilaku hijau atau green before. Yang pertama ada respect for the earth, yaitu membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik, menanam dan memelihara pohon di sekolah, mematikan listrik pada ruang yang tidak terpakai.
Kemudian yang kedua ada care for life, yaitu memilih makanan organik, memakai masker saat bepergian di jalan raya, menegur teman yang melakukan tindakan tidak ramah lingkungan, menghindari produk makanan yang mengandung pengawet. Kemudian yang terakhir ada adopt patterns of production, consumption, and reproduction, yaitu menghindari penggunaan kantung plastik, mengkonsumsi barang yang ramah lingkungan, menggunakan satu botol plastik yang bisa diisi ulang sebagai tempat air minum, kemudian mendaur ulang kertas. Nah, jadi pada dasarnya Green Before ini atau perilaku hijau ini merupakan konsep yang mewakili segala sesuatu yang bernilai ramah lingkungan, baik secara pola pikir ataupun gaya hidup seseorang. Kemudian terdapat dua nilai penting yang dapat dilakukan dalam perilaku hijau atau Green Before, yaitu melakukan hal yang baik dan menghindari hal yang buruk. Nah, kesimpulan saya yaitu untuk menghormati bumi, manusia dapat melakukan dengan cara menjaga kelestarian segala sesuatu yang ada di bumi dan memanfaatkannya dengan bijak dalam perilaku menghargai hidup. Selain menjaga kelestarian alamnya, manusia juga diharapkan dapat menghargai hidupnya dengan melakukan pola hidup sehat untuk kebaikan dirinya sendiri. Selain itu juga konsumsi produktif dan daur ulang juga berandil besar dalam hal menjaga kelestarian bumi, karena dapat meminimalisir limbah yang sulit terurai. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.